wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih sampai dengan hari ini. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh kawasan wisata Bromo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil karena kebakaran hutan dan lahan belum terkendali dan telah berdampak di 4 wilayah pemangku Bromo. Penutupan dilakukan sejak Sabtu malam demi keselamatan pengunjung. Penutupan ini berlaku bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Petugas juga disiagakan di setiap pintu masuk untuk mencegah wisatawan masuk ke kawasan yang masih terdampak kebakaran. Sejak tadi malam ketika kebakaran meluas di savana di Lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga kemungkinan mobilisasi yang cukup intens untuk upaya pemadaman. Nah, sampai memang situasi memungkinkan untuk dibuka kembali. Pada hari Minggu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melihat langsung kebakaran kawasan Gunung Bromo. Saat di lokasi, Menhub melihat padang savana yang sebagian besar sudah terbakar dan tebing Arjosari yang masih berasap. Sekitar 520. Sekitar 520 ya. 300 sendiri itu malam tadi itu. Jadi memang banyak yang ini malam tadi. Alhamdulillah hari ini cerah, jadi tadi operasi waterbombingnya bisa berjalan lebih baik hari ini. Segala upaya dilakukan untuk memadamkan api di kawasan Bromo. BNPB mengerahkan 3 helikopter waterbombing dengan mengambil air dari Danau Ranupani di Lumajang, Jawa Timur. Pengambilan air dilakukan secara hati-hati oleh para pilot helikopter karena danau mengalami kedangkalan akibat musim kemarau. Memang terjadi pendangkalan sedimentasi di Danau Ranupani, cuman pada bagian tengah air masih bisa diambil gitu. Mungkin bagian pinggir tidak bisa diambil karena ada lumpur. Sedangkan untuk di bagian tengah masih cukup bisa diambil. Insya Allah air masih mencukupi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan hingga Pemprov Jawa Timur untuk proses pemadaman api di Bromo. Ia menyebut fenomena El Nino memperparah kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia. Angka atau dari masa El Nino ini masih banyak terjadi karhutla di sebagian wilayah Indonesia. Beberapa yang sangat banyak jumlah titik api adalah di Kalimantan Barat dan di Kalimantan Tengah, dan yang cukup besar terjadi di Jawa Timur, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian dengan Pangdam, dengan Kapolda, kemudian dengan Menhub beserta dengan seluruh jajaran Kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman supaya tidak terus meluas. Sambil juga tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa memang ini kondisi cuaca yang sangat kering sehingga rentan terjadinya percikan-percikan api, sehingga kami mohon dengan sangat kepada seluruh masyarakat untuk kita mawas diri, ya, menghindari melakukan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kebakaran-kebakaran yang tidak terkendali. Kebakaran lahan dan hutan tak hanya terjadi di Bromo saja. Kebakaran lahan dan hutan diperparah ketika memasuki musim kemarau juga terjadi di sejumlah titik. Di puncak Gunung Gede, kebakaran lahan juga sempat terjadi. Di hari kelima pasca kebakaran lahan, petugas gabungan dan relawan terus melakukan penyisiran. Petugas menyisir Kawah Wadon dan lahan Surya Kencana yang merupakan titik awal terjadinya kebakaran.
Di Riau, tim gabungan dari polisi, TNI, dan BPBD melakukan patroli udara dan darat di sejumlah wilayah rawan karhutla. Tim gabungan masih melakukan pemadaman di lahan seluas 6 hektar yang terbakar. Sementara itu, memasuki hari kelima, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelamuaro, Jambi, belum juga padam. Lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, sehingga api sulit dipadamkan dan rawan untuk muncul kembali. Di wilayah Jambi, lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 50 hektar. Tidak berbeda dengan Riau dan Jambi, kebakaran hutan dan lahan di Kota Banjarbaru semakin meluas. Kepala BPBD Kota Banjarbaru mencatat ada sebanyak 664 hektar lahan yang telah terbakar. Kebakaran lahan dan hutan di Banjarbaru tak hanya disebabkan kemarau panjang, melainkan juga dipicu oleh oknum warga yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun sulit mencari bukti keterlibatan warga, namun tim gabungan terus memperketat pengawasan serta mengatasi dampak kebakaran di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengungkap banyaknya hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia karena fenomena El Nino. Hingga awal Agustus tercatat, luas lahan yang terbakar di Indonesia mencapai lebih dari 107.000 hektar. Ia menambahkan bahwa ancaman kemarau ekstrim ini memerlukan penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat mengatasi titik api yang masih membara. Biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih. Kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan kepulan asap tebal di ruas jalan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari warga. Di Kota Banjarbaru, jarak pandang ruas jalan hanya tersisa 10 meter. Sementara di Pontianak, anak sekolah terpaksa menjalani pembelajaran jarak jauh untuk terhindar dari penyakit ispa akibat kualitas udara yang buruk. Tim Liputan, Kompas TV.